Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, hari ini sudah hari Senin kembali ya. Gak kerasa. Nah, sebelum kalian lanjut pelajaran sama Bapak di minggu kedua ini, coba resolusinya diganti dulu biar kuotanya irit juga. Resolusinya diganti antara 240 pixel ataupun 360 pixel. Teman-teman bisa pilih yang mana aja ya. Karena kan tulisannya tetap kelihatan ya. Tulisannya akan tetap kelihatan gitu ya. Nanti dirubah aja ya biar kuotanya nggak cepat habis gitu, oke? Nah, kita mulai pelajaran hari ini materi desain grafis ya. Kalau besok itu pemrograman dasar. Nah, kita akan belajar mengenai unsur-unsur tata letak. Nah, sebuah karya desain yang bagus harus memenuhi beberapa kriteria dan komponen penting ya. Selain itu juga harus mengandung originalitas dari desain itu sendiri ya. Ketika menciptakan sebuah karya desain harus memperhatikan unsur-unsur desain minimal harus sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan ya. Salah satu komponen penting dalam desain adalah unsur tata letak. Tata letak dalam desain terdiri atas beberapa bagian yang tidak boleh terpisahkan dan mengandung arti yang sangat mendalam ya. Sebagai contoh unsur yang lain adalah unsur garis ya. Unsur garis tebal maupun tipis sangat mempengaruhi pesan ya yang disampaikan. Garis tebal mengandung arti tegas ya dan jelas. Sedangkan garis tipis mengandung kesan halus atau samar-samar ya. Nah, ini berikutlah unsur-unsur penunjang dalam sebuah desain grafis gitu ya. Nah, pertama ada garis ya. Elemen penting atau elemen pertama dan paling dasar dari desain adalah garis. Ya, pasti ketika kalian membuat sebuah desain itu pasti ada garis. Ya, dalam membuat huruf pun atau simbol apapun pasti ada garis. Gitu ya. Nah, dalam menggambar, garis adalah goresan pena atau pensil, tapi dalam desain grafis ada dua titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Misalnya, bagaimana caranya majalah ya menggunakan garis untuk memisahkan konten. Oke, judul dan panel samping, gitu ya. Garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Jadi garis itu kan memiliki dimensi juga ya. Maksudnya dimensi itu ada dimensi panjangnya. Apakah panjangnya seperti A, apakah panjangnya seperti B, gitu ya. Lalu ada garis tebal, ya, ada garis tipis, ya, lalu ada garis putus-putus, kayak gitu ya. Seperti itu. Itu pasti memiliki makna tertentu, ya. Nah, fungsi garis. Pada teori tata letak, garis memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai pembatas, tapi bidang atau objek untuk memberikan presentasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Ya. Yang kedua, menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Ya. Dan yang terakhir, ketiga, memberikan kesan pada visual design seperti tegas, luwes, dinamis, dan lain-lain. Jadi intinya garis itu mempengaruhi sebuah mahakarya gitu ya, desain yang nanti kalian akan buat seperti itu. Lalu jenis garis dan kesan. Garis dalam konsep tata letak mempunyai pengaruh secara visual. Garis yang mempunyai ukuran besar atau kecil, tebal atau tipis, posisi horizontal maupun secara vertikal mempunyai dapat menciptakan kesan yang berbeda. Oke. Nah, ini berikut jenis garis kesan yang ditimbulkan ya. Garis horizontal ya yang pertama yaitu memberi sugesti ketenangan atau hal yang tak bergerak. Garis kedua yaitu garis vertikal yaitu stabilitas, kekuatan atau kemegahan. Ketiga, garis diagonal yaitu tidak stabil sesuai sesuatu yang bergerak atau dinamika. Ya. Garis lengkung S yaitu grace atau keanggunan. Garis zigzag yaitu bergairah, semangat dan dinamika atau gerak cepat. Lalu keenam, garis bending upright, yaitu sedih, lesu, dan kedukaan. Garis dynamizing perspektif, yaitu adanya jarak, kejauhan, kerinduan, dan sebagainya. Yang ketujuh ya. Lalu lanjut 8. Garis concentric arcs, yaitu perluasan gerakan yang mengembang, ya, kegembiraan, dan sebagainya. Lalu 9. Garis piramid, yaitu stabil, menggah, dan kuat, atau kekuatan yang masif. Lanjut, garis
Garis conflicting diagonal yaitu peperangan, konflik, kebencian, dan kebingungan. 11. Garis upward swirls yaitu semangat menyala, berkobar-kobar, dan hasrat yang tumbuh. 12. Garis upward spray yaitu pertumbuhan spontanitas dan idealisme. Dan yang terakhir garis inverted perspektif yaitu keluasaan tak terbatas, kebebasan mutlak, dan pelebaran tak terhalang. Itu ya contoh-contoh garis. Oke, lanjut ke dalam bentuk ya. Bukan bentuk, bidang. Nah, bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar, ya bersifat pipi. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut bentuk memiliki volume. Ya, kan panjang kali lebar kali tinggi itu kan memiliki volume. Tapi kalau misalnya cuma panjang dan lebar berarti 2 dimensi, ya. Kalau memiliki volume berarti 3 dimensi, gitu ya. Itu ya sederhananya. Nah, bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk bersifat 3 dimensi. Nah, udah dijelasin di sini juga. Dari bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri atas beberapa macam, yakni bidang geometris, bidang biomorfis, gitu ya, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Bidang dapat berbentuk karena titik kedua ujung garis yang bertemu, atau dapat pula terjadi karena sapuan warna. Ya, bidang beraturan yang dikenal oleh orang banyak adalah kotak, ya, lingkaran, dan segitiga. Gitu ya. Penyusunan antara bidang-bidang tersebut akan menghasilkan suatu bentuk tata letak, ya. Nah, lalu ada bentuk figuratif. Sebelum itu sini dulu. Bidang dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai, ya, secara kreatif sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu. Desain seperti gambar di bawah inilah kelihatan unik serta dapat membawa karakter yang jelas. Jadi dari sebuah tipografi, ini disebutnya tipografi ya, tulisan gitu ya, tulisan-tulisan. Nah, kalau dalam desain itu namanya istilahnya tipografi, dibentuk menjadi sebuah lambang Garuda seperti itu. Atau misalnya dari beberapa foto dibentuk menjadi sebuah sebuah wajah gitu ya, seperti itu. Itu juga ya. Di desain itu kita harus berpikir kreatif bagaimana caranya ketika kita membuat sebuah desain tuh sampai apa yang dimaksud kita tuh orang tuh ngerti gitu ya, seperti itu. Nah, pertama ada bentuk figuratif ya. Bentuk figuratif adalah bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alarm seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Bentuk diagram hias figuratif berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Ini contohnya seperti ini ya. Kalau ada bentuk abstraktif ya, ada bentuk abstraktif dan ada bentuk abstrak. Apa sih bedanya? Nah, di sini bedanya ya. Kalau bentuk abstraktif adalah bentuk figuratif yang diubah sedemikian rupa sehingga beberapa bagian dari bentuk asalnya menghilang dan bentuknya berubah menjadi bentuk yang sudah digayakan. Contoh bentuk abstraktif adalah wayang kulit atau golek, ya, topeng, dekorasi batik dan sebagainya. Contoh seperti itu ya. Kalau ada bentuk abstrak adalah bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam. Ya. Bentuk abstrak adalah bentuk geometris seperti balok, tabung, piramid, kerucut, dan bola. Jika melihat bentuk karya abstrak, kita belum tentu bisa mengenali bentuk tersebut dari benda atau makhluk apa yang dimaksud oleh si seni lukisnya atau si pelukisnya, gitu ya. Ini menurut kalian gambarnya apa? Ya, coba tebak, ya, apa gambarnya. Jadi teman-teman absennya di sini ya di kolom komentar ya, bukan dengan tugas. Sebenarnya saya belum ada tugas ya kemarin tuh. Jadi absen dulu ya. Kalau nggak absen kalian nggak akan maksudnya dihadirkan gitu ya sama saya. Coba ini tebak gambar apa ya. Sekian dan terima kasih. Mungkin tugasnya adalah pertama tugas pertama dari saya, siapa penemu bentuk-bentuk abstraktif dan siapa penemu pertama orang yang menggambar abstrak. Mungkin itu saja ya. Jangan lupa dikumpulkannya bebas kapan aja. Yang penting kalian beres ngerjainnya karena memang lagi nggak efektif ya online mah. Silahkan kerjakan tugasnya dan jangan lupa absen di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.